Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, kalau seperti ini ceritanya, maka kita harus bersuara. Wajib bersuara, wajib bersuara. Tahu kan sekarang yang lagi beredar wawancara Profesor Mahfud MD dengan beberapa media, dan Mahfud MD membicarakan curhatan dengan KPK tentang susahnya KPK mau memproses Anies Rashid Baswedan karena pendukungnya selalu menganggap bahwa itu bagian daripada kriminalisasi Anies, bagian daripada mencegah Anies supaya tidak ikut Pilpres 2024. Waduh. Nah, di sana KPK ya ketakutan, bingungan nih harus gimana. Ditindak urusan Formula E, dituduh mempolitisasi. Dan jawaban Mahfud MD keren. Dan kalau seperti ini caranya, berarti jelas ya, bukan KPK yang mengkriminalisasi Anies, bukan KPK yang menjegal Anies, tetapi para pendukung Anies yang mengkriminalisasi KPK. Para pendukung Anies yang menjegal KPK untuk berbuat adil di sini. Ya, sebelum jauh kita simak dulu nih apa yang diucapkan oleh Profesor Mahfud MD. Kalau gerakan politik itu ya biasa, tetapi saya pastikan perintah Presiden kepada saya menyiapkan pemilu tahun 2024. Itu perintah Presiden kepada saya melalui rapat, kemudian kepada saya lebih terbatas, kepada saya, kepada Mendagri, kepada Sri Mulyani, dan kepada Kepala BIN, siapkan pemilu dengan sebaik-baiknya tahun 2024. Kenapa? Saya Menko. Kalau Pak Mendagri itu mengorganisasi politiknya, Sri Mulyani suruh menyediakan uang BIN, mengendus keamanannya, masalah-masalah. Jadi saya katakan saya jamin itu 2024. Jadi kalau di luar ada itu ya saya tidak akan untuk urusan politik. Kalau bagi saya itu perintah Presiden. Presiden memastikan pemilu 2024 itu jalan. Dan dia sudah manggil KPU, manggil Bawaslu dan sebagainya. Kalau dari sudut pemerintahan Presiden firm ada pemilu 2024. Itu yang saya katakan kepada dia. Lalu yang kedua, Pak, saya ini mendukung Anies. Boleh enggak, Pak? Boleh, saya bilang. Dia kan junior dekat dengan saya. Enggak apa-apa, Pak, saya dukung. Enggak apa-apa, saya bilang. Saya dorong mendukung Anies, tapi saya tidak mendukung Anies, saya bilang. Tapi hak Anda untuk mencalonkan Anies, saya jamin sepenuhnya. Gitu. Tidak akan ada yang menghalangi. Dan saya akan menjadi jaminan. Silakan. Itu hak politik, tinggal Anda bisa ke partainya. Nah, sudah itu pertanyaannya. Kira-kira Anies itu aman enggak kan? Itu kan kaitannya kemudian dengan KPK. Nah, di situ kemudian masuk soal KPK dan partai. Tidak pernah ada saya mengatakan saya lapor ke Presiden, lalu enggak, KPK juga enggak minta melapor saya. Saya laporkan, tanyakan ke Presiden kalau ini ditangkap apa enggak gitu, enggak. Waktu itu yang justru diminta saya melapor ke Presiden, ke KPK minta mohon diinformasikan Presiden bahwa kami akan menangkap Lukas NMB. Itu tanggal 5. Nah, lalu bercampur dengan cerita itu tadi, saya dengar ini bahwa Anies gimana. Nah, lalu si cerita tentang Anies itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK. Nah, KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu kami katanya ini menjegal Anies. Nah, disitulah terjadi diskusi saya dengan Denny. Gitu ya, memang sih kadang-kala isu politiknya macam-macam. Kalau partai ini tersandung semuanya jadi pasien KPK lah, ketua partai
ketua partai ini kasusnya, ketua partai ini kasusnya. Ini menjadi sensitif. Ya. Tetapi tidak ada kita minta melapor ke presiden ini harus dijegal, tidak ada sama sekali. Itu tafsiran publik aja. Nyatanya tidak apa-apa. Cuma yang saya tegaskan kepada KPK kalau Anda mau menindak ketua partai, menteri atau siapapun, jangan pertimbangan politik. Kalau hukum. Kalau Anda tanya ke saya, Pak, ini ada kasus ini mau ditindak Anda. Ya. Kalau saya bilang enggak boleh, nanti jadi fitnah. Saya melindungi orang. Kalau saya bilang boleh, jadi fitnah, saya menjerumuskan orang. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik, enggak usah tanya ke pemerintah. Itu kata saya kepada KPK. Memang lalu kemudian disebutlah ketua partai ini kasusnya, ketua partai ini kasusnya. Itu ada semua. Iya kan, yang disebut oleh Denny kan gitu. Iya memang saya diskusi itu dengan Denny. Gitu. Nah ini saya bilang, tapi pemilu harus jalan, tapi hukum harus jalan, saya bilang. Itu aja, tidak ada masalah yang serius. Gitu. Oke, jelas. Satu kali lagi, kan di sini udah jelas. Berarti para pendukung Anies yang sebetulnya mengkriminalisasi KPK, ya, mencegal KPK untuk berbuat adil memproses Anies. Karena suara bising dan sumbangnya itu cukup nyaring. Ya, berbicara membuat framing di media sosial, wah ini KPK ini udah sengaja menjegal Anies nih. Ternyata sukses membuat KPK kebingungan, nih kita harus gimana? Kirain saya KPK nggak bakalan bingung. Ya lanjut aja, saya sepakat terhadap apa yang diucapkan oleh Profesor Mahfud MD. Perkara hukum ya kita katakan sebagai perkara hukum. Jangan sampai dipertimbangkan urusan politik. Pertimbangannya pertimbangan hukum, bukan pertimbangan politik. Nah, kalau sudah jelas seperti ini, berarti kita sebagai masyarakat harus mendukung penuh apa yang akan, sedang, dan sudah dilakukan KPK. Sekali lagi, kita sebagai masyarakat yang waras, yang menginginkan tegaknya keadilan, tegaknya hukum, tanpa ada intervensi apapun sehingga mengganggu jalannya proses hukum, kita harus mengawal, kita harus mendukung apa yang akan, sedang, dan telah dilakukan KPK. Santai aja Pak KPK. Siapapun aja yang ada di dalam KPK. Santai aja. Kita barisan terdepan untuk membela kalian bila mana kalian benar-benar sedang menegakkan keadilan hukum kepada seseorang tanpa pertimbangan apapun, apalagi pertimbangan politik, apalagi pertimbangan framingan di media sosial, apalagi pertimbangan demonstrasi yang sebetulnya segitu-gitu aja. Ya, tidak boleh takut mestinya, ya hajar aja, pertimbangan hukum, jadi bukan pertimbangan politik. Betul kata Profesor Mahfud MD. Jangan takut dong. Justru kita akan membela. Banyak yang membela tuh. Kalau mereka jumlahnya 1000 pendukung Anies yang mempremingkan buruk kepada KPK karena memperkarakan Anies, maka yang akan membela KPK itu ya berjuta-juta, beratus-ratus juta. Pak, jangan gentar dong. Kalau mereka memframing di media sosial, maka kita pun akan memframing di media sosial. Kalau mereka membuat aksi demonstrasi membela Anies karena setelah dikriminalisasi, maka kita pun akan aksi demonstrasi kemudian membela KPK demi menegakkan keadilan hukum di Republik ini. Gemes sekali saya mendengarkan curhatan Profesor Mahfud MD dari KPK. Sepakat ya? Sepakat gak kalian? Sepakat gak? Faktanya satu kali lagi KPK sudah terganggu nih. Ini fakta.
Fakta KPK dengan curhatan Mahfud MD, dengan KPK curhat ke Mahfud MD, dan Mahfud MD mencurhatkan ke depan media, fakta KPK sudah terganggu. Ini fakta oleh para pendukung Anies. Karena di framing ini isu politik dan segala macam, padahal nggak ada urusannya. Ya. Dan kalau sudah seperti ini faktanya, maka kita harus berbondong-bondong mendukung KPK agar memproses orang yang bermasalah. Kalau bermasalahnya secara hukum, maka harus diselesaikan secara hukum. Gitu. Sepakat ya? Bravo KPK. Kita berada di barisan terdepan untuk membela KPK demi tegaknya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.